Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah masuk malam yang keempat. Kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para pengurus Mushola An-Nabawi, Bapak Ibu adik mama yang berhadir pada malam hari ini, serta jemaah Mushola Rahmatullah, dan sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Yusuf Suwarno yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Pada malam keempat ini, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, marilah kita sama-sama mendengarkan usia dari Pak Ustadz kita. Apa yang disampaikan nanti menambah keimanan dalam ketakwaan kita kepada Allah SWT. Untuk itu, kepada Pak Ustadz Muhammad Yusuf Suwarno kami persilakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min siyami Ramadan wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Karamin, para alim ulama yang dimuliakan, wabil khusus pengurus Masjid Mushola An-Nabawi, para makhluk kami, sesepuh, pilih sepuh, serta jemaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Tidak bosan-bosan di saat kita melafazkan, mengucapkan Alhamdulillah. Pertama, sebagai hamba Allah senantiasa ingat dan bersyukur nikmat Allah SWT. Karena nikmat Allah sangat banyak, sampai kita pun tidak menyadari kalau bagian yang kita dapatkan itu terkadang tidak suka. Itu nikmat daripada Allah SWT. Terlebih nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Hari ini nampaknya biasa orang melihat orang beriman, orang Islam, tapi nanti saatnya kita akan merasakan dan melihat ternyata orang beriman adalah orang yang luar biasa. Dalam hadis, nanti surga paling kecil besarnya itu 10 kali dunia. Ini iman yang paling kecil. Bagaimana kalau imannya lebih besar daripada itu? Hadirin rahimahullah, maka kita renungkan dalam hati kita keagungan Allah SWT dan besarnya nikmat, dan tidak lupa juga kita lisan kita banyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang telah menuntun kita sampai hari ini kenal dengan agama, mudah-mudahan terus istiqomah sampai menghadap Allah SWT membawa agama yang lurus ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, tema
dari PMP, ada anak-anak yang bisa menulis, membentuk kepribadian yang tangguh. Hadirin rahimahullah, pribadi yang tangguh tentunya sudah dicontohkan yang paling sempurna oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau untuk derajat tentunya para anbiya alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Dan untuk contoh yang paling mudah, generasi yang mereka memiliki dan diakui sebagai pribadi yang tangguh adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik itu laki-lakinya, perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anak, orang kaya, orang miskin, pejabat rakyat, mereka telah diakui oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis beliau, khairul qurun qarni, sebagai zaman adalah zamanku. Dikatakan alim ulama, mengapa Rasulullah mengatakan zaman para sahabat ini sebagai generasi terbaik? Karena mereka semua kalangan, mereka senantiasa mengikutkan kehidupan mereka, ikut perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau secara ringkas kita ambil satu contoh, dari segi laki-lakinya, mereka mempunyai keimanan yang sempurna, keyakinan yang sempurna kepada Allah SWT. Dari segi dakwahnya, mereka berlomba-lomba untuk ikut dakwah. Segi ibadah, mereka semua senantiasa di belakang baginda Rasulullah dalam ibadah. Dari segi ngajinya, mereka senantiasa ikut duduk dalam majelis Rasulullah SAW. Dalam hal khidmat, melayani, akhlak, mereka senantiasa mendahulukan orang lain. Walaupun susah, walaupun miskin, mereka tetap mendahulukan untuk membantu orang lain. Kemudian dari segi perempuannya, ketika mereka mengetahui bapaknya nggak ikut dakwah, nggak ke masjid, maka mereka mendorong. Walaupun suaminya uzur, mereka akan mendorong. Kamu bukan uzur, tapi kamu takut. Ini semangatnya perempuan ketika itu. Segi anak-anaknya, anak perempuan, ketika Sayyidina Khalifah Umar keliling, dulu tentunya rumahnya masih gelap, mengetahui perbincangan dalam suatu rumah. Ketika itu atau di situ mereka menjual susu ke pasar. Kata ibunya, hari ini harga susu sedang mahal, kita campur dengan air supaya untungnya banyak. Kata anak perempuannya, anak gadisnya, wah ibu, kalau kita diketahui oleh Umar, maka kita akan kena marah. Kata ibunya, jam seperti ini paling Umar sedang tidur, maksudnya khalifah, raja. Kata anaknya, Umar mungkin tidur, tapi Tuhannya Umar tidak akan pernah tidur. Ini keyakinannya anak gadis ketika itu. Sayyidina Umar langsung pulang ke rumah. Tidak lama atau besoknya beliau datang dengan anak laki-lakinya untuk melamar gadis desa tersebut dengan asbab keyakinannya. Kemudian kalau dari segi anak kecilnya, suatu khalifah singgah dalam suatu perjalanan, dijumpai seorang anak kecil yang menggembala kambing. Maka diraihnya, wahai anak kecil, kami ingin beli kambingmu satu, karena kami usaha dalam perjalanan. Kata anak itu, kami hanya menggembala kambing, bukan milik kami, tapi ini punya keluarga. Kalau di Arab, mereka menggembala kambing, ya kayak kita dulu kecil di kampung paling 5 ekor, 10 ekor. Kalau di Arab sampai sekarang kambingnya ribuan. Alhamdulillah penasaran, tahun kemarin umroh pas ke Taif, singgah menyaksikan seorang laki-laki sedang menggembala kambing ribuan gunung, padahal gunungnya tidak ada rumputnya. Oh, seperti ini gambaran orang dahulu menggembala kambing. Jawab anak itu, jawab khalifah, wahai anak, ini kan kambingnya ribuan, kalau berkurang satu maka tuanmu tidak akan tahu kalau kambingnya kurang satu, ataupun bilang saja dimakan serigala. Maksud jawabannya singkat anak kecil itu, fa aina Allah, sambil menunjuk ke atas. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala, kata anak kecil itu. Akhirnya khalifah terkesan, dicari tuannya, dibeli dan diperdekakan, dibeli semua kambingnya, dihadiahkan kepada anak kecil tadi, gembala. Sama anak kecil tadi tahu kalau dia dimerdekakan, tahu kalau dia diberikan hadiah kambing ribuan, sementara dia sudah sayang dengan tuannya, rupanya keluarga dari Sayyidina Utsman, dia berikan lagi kambingnya kepada tuan tersebut, dan tetap dia ingin gembala kambingnya. Ini gambaran singkat keadaan iman kepribadian yang tangguh yang dimiliki oleh mereka para sahabat, baik yang kecil, yang besar, yang tua, muda, laki atau perempuan.
Nah, hadirin rahimahullah, secara singkat dijelaskan dalam kitab kenapa mereka memiliki kepribadian yang tangguh, sampai dalam satu riwayat lain ketika Abu Bakar yang jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar menjadi bagian hakimnya 2 tahun, nggak ada satupun yang masuk daftar untuk bisa selesaikan persengketaan. Maknanya kemakmuran saat itu, keadilan betul-betul sampai tidak ada yang berbuat pelanggaran. Ini kelebihan mereka. Tidaklah tadi jelaskan kenapa mereka memiliki kepribadian yang tangguh. Ini bukan resep untuk generasi muda kita saja, tapi kita semua juga ingin punya kepribadian yang tangguh. Kalau sudah tua, orang tua yang tangguh. Kalau jadi ibu, ibu yang tangguh. Kalau jadi anak, anak muda yang tangguh. Kalau anak kecil pun punya anak kecil yang punya jiwa tangguh. Pertama, yakin mereka benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari bicara urusan Allah. Saya pernah menjumpai lembaran ujian anak saya masih SD, nilainya 5 atau 6. Dipukul, taruh di bawah bantal, takut dimarahi. Ketika saya baca pelajaran agama, dijawab yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan kursi Allah, jawabannya Allah semua. Ini mau dimarahi, tauhidnya betul, nggak dimarahi, nilainya jelek. Ini gambaran. Atau saya pernah di Pakistan, diajak setelah ke suatu sekolah TK. Kami lihat buku-buku pelajarannya di situ sama seperti kita pelajaran mungkin pada IPA, gambarnya juga sama. Bedanya di situ setiap anak panah, proses terjadinya hujan, uap sampai terjadi hujan itu, setiap grafik anak panah ditandai, dilafazkan Allah sebentar, Allah yang mengangkat air, Allah yang menjadikan, Allah yang menurunkan hujan. Jadi keyakinan itu terbentuk dari pelajaran. Kalau kita Allah dilupakan, semua dari pemikiran otak kita, sehingga lupa dengan yang menciptakan otak kita. Nanti Allah latih, biasakan bicara bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kemudian yang kedua, mereka benar-benar mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan beliau, apa yang diajarkan beliau, apa yang diperjuangkan beliau, itu yang menjadi maksud hidup mereka. Benar-benar mereka ittiba sempurna, benar-benar keberkahan Allah berikan kepada mereka sekaligus menjadi pertolongan. Satu orang sakit kakinya nggak digerakkan, mungkin kalau hari ini stroke bahasanya, minta nasihat kepada Sayyidina Ibnu Umar, belum berikan nasihat, ucapkan orang yang paling kamu cintai. Maka dengan keras dia ucapkan ya Muhammadan, ya Muhammadan, dia mengucap nama baginda Rasulullah, serta kakinya sembuh. Sampai yakinnya beliau dengan Rasulnya, baginda Rasulullah SAW menjadi obat, menjadi penerang dalam kehidupannya. Surah Sirah Salimah mereka ikuti dengan sempurna. Hadirin rahimahullah. Kemudian mereka mengikuti ibadah yang Rasul ajarkan, syariat yang paling pokok adalah sholat. Dan mereka benar-benar mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Rasulullah ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti melihat aku sholat. Maka dikatakan nanti ulama tertib beliau sholat untuk laki-laki khususnya adalah di awal waktu berjamaah dan di masjid. Nah, kalau untuk sholat wajib perempuannya lebih afdal tetap sama di awal waktu bisa berjamaah, tapi tempatnya afdalnya adalah di rumah. Tentu sholat yang sifatnya sunat ataupun seperti tarawih. Dan rahimahullah, sehingga dengan sholat yang tertib mereka betul-betul ikuti, sholat jadi dulu sholatullah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah minta tolong kalian dengan sabar dan sholat, sehingga mereka benar-benar ketika ada masalah sholat dengan 2 rakaat yakin masalahnya selesai, masalah apapun. Hadirin rahimahullah, hari ini kita belum bisa menjadikan sebagai sarana karena keyakinan dengan sholat masih kecil. Caranya kita ulang-ulang, perbanyak sholat sampai Rasul katakan wajib ilah qurratu aini fi sholat, dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Saking cintanya beliau dengan sholat. Jadi Rasulullah. Kemudian kata ulama, sebenarnya pribadi yang tangguh, mesti ibadah kita disertai dengan syariat, ilmu yang benar. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada, tapi terus kita belajar dari syariat, muamalah kita, muasyarah kita, pergaulan, pekerjaan kita, termasuk akhlak, terutama adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyemangati kita dalam ibadah, selain syariat, masail, fadhail, kita banyak baca fadilah-fadilah amal supaya semangat dalam setiap ibadah kita. Dan rahimahullah, kemudian katakan lagi bahwa mereka para sahabat
itu mempunyai akhlak yang luhur, memuliakan alim ulama, menghormati orang tua, menghargai yang sebaya, sayang dan lebih muda. Ini akhlak mereka, jadi mereka memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang baik, dan saling memuliakan, saling mahabbah, ketentraman Allah berikan dalam kehidupan mereka. Kemudian keikhlasan terjaga dalam setiap amal mereka. Benar-benar mereka beramal, tinggalkan amal yang atau belum bisa dibuat amal tersebut benar-benar karena Allah SWT. Ketika satu amal yang terlintas sedikit karena orang lain, bukan karena Allah, cepat mereka membaca istighfar ataupun la haula wala quwwata illa billah. Kadang setan membisikkan ketika dinampakkan amal kita, infak kita, orang yang pernah kita bantu, terbisiki dalam pikiran kita, itu pernah kamu bela, itu yang kamu dulu bantu, oh ini infak kamu. Kadang diuji dengan sikap mereka ketika yang kita bantu, sikapnya berubah. Nah, ini ujian keikhlasan kita. Jadi rahmatullah, maka koreksi niat dalam setiap amal kita hanya karena Allah SWT. Hadirin rahmatullah, perjuangan kita atau pengorbanan kita, langkah kita, waktu kita, pikir kita, capaian kita, termasuk Ramadan ini adalah semua perjuangan, semua pengorbanan dalam keadaan letih, panas, capek, lapar, haus dan sebagainya, tetap kita jalankan perintah Allah SWT. Justru dengan seperti inilah datang masuk sifat-sifat tersebut dalam diri kita, yakin kepada Allah SWT, cinta dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, semangat dalam mempelajari ilmu agama, termasuk ngaji, pelajari Al-Quran, cinta dengan sesama saudara muslim kita, keikhlasan terjaga, dan semangat berkorban untuk agama. Mudah-mudahan dengan Ramadan kita ikuti sampai akhir, teruskan seterusnya sampai akhir hayat kita, supaya senantiasa Allah bimbing kehidupan kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit penyampaian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Walhamdulillah billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.